Selamat malam pemirsa dimanapun berada. Saya wartawan Warta Global TV melaporkan secara langsung perayaan Miska dari umat Proki Borneo, yang mana pada malam hari ini merupakan proses penyalaan lilin, yang mana merupakan perayaan bagian dari Tri Suci Pasca, yaitu Sabtu Kudus. Tentu malam hari ini di depan kamera terdapat api, yang mana api ini akan diberkati dan akan diberikan kepada umat untuk menyalakan lilin Paskah. Ini merupakan sebuah prosesi awal dalam sebuah perayaan Sabtu Kudus, yang mana dalam gereja Katolik terdiri ada 3, yaitu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Kudus, dan berakhir di Minggu Paskah. Tentu pada malam hari ini pemirsa, saya sedang melakukan siaran langsung perayaan Misa malam Paskah. Perlu diketahui pemirsa, di Proki Borneo terdapat 8 stasi, yaitu stasi Borneo, stasi Roe, stasi Neso, stasi Wolokune, dan stasi Ratidao, stasi Boazea, stasi Jawa Tiwa, dan stasi Boanai. Dalam setiap perayaan besar seperti Paskah dan Natal dibagi beberapa rayon, yaitu rayon 1 meliputi stasi Roe, stasi Borneo, dan stasi Neso. Rayon 2 adalah 2 stasi dari Wolokune dan stasi Ratidao, dan stasi Boanai, Jawa Tiwa, dan Boazea merupakan rayon 3. Tentu pada perayaan Paskah ini ketiga rayon merayakan Paskah dengan pembagian rayon yang ada. Hadir dalam pengamanan Misa Paskah ini terdiri dari Pol PP, pihak keamanan dalam hal ini kepolisian, ada 3 dari Polsek Asesa, Limnas, terus pengamanan internal merupakan rekan-rekan dari THSTM internal gereja. Kita sedang melihat secara langsung prosesi penyalaan lilin. Perlu diketahui, misa ini dipimpin langsung oleh Pastor Proki Borneo, yaitu Pater Porsinusa. Inilah prosesi yang saya mengarahkan kamera menuju yang kudus dan mulia. Inilah prosesi penyalaan lilin Paskah, pemirsa dimanapun berada. Langsung dipimpin oleh Pastor Proki Borneo, Semoga cahaya Porsi, yang telah bangkit mulia mengalir kegelapan hati dan budi. dalam situasi yang ada pemirsa. Menurut tradisi gereja, lilin sebelum dinyalakan, jadi suasana pada hening, dan di depan kamera yang saya mengarahkan ini adalah umat yang sedang mengikuti prosesi penyalaan lilin malam Paskah. Baik pemirsa, saya mencoba kembali untuk menyiarkan secara langsung. Ini adalah proses rombongan memasuki gereja. Tentu saja kita barusan melihat selesai memberkati api lilin Paskah, dan ini akan mengarah menuju ke dalam gereja untuk melanjutkan perayaan malam atau Sabtu Kudus. Pemirsa, ini suasana prosesi pastor akan memasuki dalam gereja dalam situasi gelap pemirsa.
Artinya masih mengikuti rangkaian acara penyalaan lilin Paskah, yang mana lilin Paskah itu sudah diberkati melalui proses pemberkatan api yang sudah selesai diberkati oleh Pastor Proki di depan gereja. Dalam suasana yang ada pemirsa, umat yang hadir diperkiraan 2000 umat yang hadir pada malam Sabtu Kudus ini. Tentu kita sama-sama menyaksikan prosesi yang mana Pastor Proki bersama rombongan menuju altar suci. Baik pemirsa, kita menyaksikan di depan kita terlihat lilin yang sudah dinyalakan oleh umat. Ini menandakan cahaya Kristus yang bangkit dari umat. Tentu adalah bagian dari proses sakral yang dilakukan umat Katolik di seluruh dunia. Malam ini merupakan malam kemenangan akan kebangkitan Yesus Kristus. Di depan kamera kita pemirsa kelihatan cahaya lampu lilin. Ini merupakan lampu pemberkatan dari Pastor Proki Peter Porsi. Kalianlah gereja kudus, gembira serta pesta Paskah. Baik pemirsa, kita saksikan lampu dinyalakan dan sebentar lagi akan kita mendengarkan lonceng yang berbunyi dalam gereja, dan lagu kemuliaan menandakan kemenangan akan Yesus Kristus atas maut yang menimpanya. Ya, pemirsa, kita saksikan bersama suasana dalam gereja yang mana lonceng berbunyi dan lagu kemuliaan bertanda bahwa kemenangan akan maut dari Yesus Kristus, yang mana puncaknya adalah besok hari Minggu, merupakan puncak dari perayaan Paskah di tahun ini. Ini suasana di dalam gereja. Syair pengantar Injil, yang mana lagu tersebut merupakan lagu pengantar Injil untuk malam Paskah. Dimuliakanlah Tuhan. Berjalan isinya pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seluruh sekat dan perbuatan-perbuatan umat yang hadir begitu banyak, kurang lebih sekitar 300 orang yang berada di bawah timbang depan gereja Proki. Terima kasih, saya dari reporter Warta Global TV. Pada malam hari ini saya lihat turut dalam pengamanan dalam proses Paskah ini, mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Sabtu Kudus.
terlihat ada aparat kepolisian, Satpol PP, dari THSTM, dan tadi kebetulan terlihat dari Linmas juga. Dan dengan Bapak siapa saya boleh tahu Pak? Ya, Pananam. Ini terkait dengan pengamanan pasca ini mulai dari hari Kamis sampai hari malam ini. Kira-kira apa tanggapan dari Bapak terkait soal pengamanan? Mewakili siswa mengucapkan terima kasih atas kepercayaan, meminta pihak kepolisian untuk mengamankan kegiatan. Terus terima kasih juga kepada Pastor Koki, Dewan Rocky, serta umat di Provinsi Borneo yang juga terlibat dalam kegiatan pengamanan ini. Ada PHSTM, kita serta terima kasih juga dari teman-teman Satpol PP yang juga berperan, teman-teman Linmas yang juga berperan aktif dalam kegiatan pengamanan. Terima kasih. Oke, baik, pertanyaan lanjut Pak. Ini kan kebetulan pengamanan di Proki Borneo ini terdiri dari 3 rayon Pak. Rayon 1 terpusat di Proki Borneo, rayon 2 di Ratedao, dan rayon 3 di rayon 3 itu berada di sekitar Waduk Lambo. Jadi dari tingkat kepolisian apakah ada 2 rayon yang selain dari rayon 1 ini juga ikut bertugas Pak? Terima kasih. Nah, kita di sini dari personel polsek ini, kita di sini ada 5 pers. Agar kita sistem kita terpusatnya di sini, tapi yang 2 rayon kita pantau. Patroli juga Pak ya? Ya, Oh ya, oke. Untuk terakhir kan besok, apa mungkin besok diturunkan lagi personil untuk melakukan pengamanan lagi di tempat ini? Selesai. Oke. Malam ini ada berapa personil boleh tahu? Ini sekarang kita 4. 4 personil ya? Oh ya, oke. Saya pikir itu saja. Terima kasih ya dengan Pak Nano Pak ya? Ya, Ya, baik, pemirsa dimanapun berada, malam hari ini juga terlihat dengan Satpol PP. Boleh tahu dari Satpol PP ada berapa Pak yang hadir? 2 orang ya? Mulai dari hari Kamis sampai hari ini juga Pak ya? Oh, berarti sampai hari Minggu juga tetap berada di sini ya? Oke, saya pikir mungkin itu saja. Terima kasih Pak ya? Saya akan melanjutkan lagi dengan wawancara bersama THS dan THM, yang mana THS dan THM ini merupakan petugas internal dari umat Katolik. Baik pemirsa, turut mengumandangkan
ujian di malam pasca, yaitu kor dari stasi Roy, yang mana mereka mencoba untuk mengumandangkan suara yang begitu indah, begitu merdu untuk sebuah perayaan pasca di Sabtu Kudus ini. Tentu menjadi sebuah apresiasi yang begitu tinggi oleh Pastor Proki, yang mana umat dari stasi Roe mereka mencoba untuk mengumandangkan syair pujian yang begitu tinggi untuk menyambut Yesus yang bangkit. Baik, selamat malam Pater, saya dari reporter Warta Global TV, yang mana pada malam hari ini kita selesai merayakan malam Pasca. Tentu sebagai pemimpin gereja Katolik di Rocky Bonio memberikan pesan terkait Pasca untuk bagi umat Rocky Bonio. Iya, baik. Seperti dalam khotbah tadi, supaya kita sebagai umat Katolik kita menjadi saksi pertama seperti para wanita Maria Magdalena dan teman-temannya menjadi saksi pertama dari kebangkitan Tuhan lewat perbuatan kita yang baik setiap hari, tutur kata yang mendamaikan, yang mendukung, tutur kata yang mendukung, lalu gaya dan cara hidup yang baik, yang produktif, dan supaya tidak meresahkan keluarga, tidak meresahkan banyak orang. Jadi Yesus sudah bangkit, kita juga harus bangkit dari kebiasaan-kebiasaan lama kita, kecenderungan-kecenderungan kita yang sepertinya tidak bisa kita robah, tidak bisa kita beralih dari sana, tapi berkat kebangkitan Tuhan, berkat iman kita akan kebangkitan, saya yakin kita akan bisa move on dari masa lalu kita, dari kecenderungan-kecenderungan yang mengakibatkan kecelakaan dalam hidup, lalu kemudian bisa membuat kita tidak bisa berhasil, tidak sukses. Semoga dengan pasca Tuhan ini kita bisa bergerak ke arah yang lebih baik lagi. Itu pesan yang ingin saya sampaikan kepada umat saya, khususnya di Buania ini, ya, dan juga untuk semua saudara-saudari di seluruh wilayah Keuskupan Agung Ende, dan ya untuk seluruh dunia. Dan untuk tingkat dunia, semoga pasca Tuhan ini membangkitkan hasrat, membangkitkan hasrat para pemimpin supaya berusaha untuk menciptakan perdamaian kembali, karena terjadi peperangan antara Amerika Serikat, Israel bersama dengan Iran. Kenapa harus berperang? Karena peperangan itu menunjukkan bahwa kita sudah tidak punya akal sehat. Negara makin maju, hidup manusia makin maju, negara makin maju, tetapi ternyata tidak bisa lepas dari primordialisme, sifat kembali kepada yang dulu, yang 2000 tahun, 3000 tahun, 4000 tahun, bahkan jutaan tahun lalu. Lewat peperangan itu kita harus evaluasi diri kita dan juga hidup kita. Jadi hemat saya, semoga kita berpikir lagi bahwa peperangan itu bukan sesuatu yang baik, tapi itu menunjukkan bahwa kita sudah kehilangan akal sehat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Boleh tahu tema pasca tahun ini apa, Pak? Tema pasca tahun ini, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit, ya. Dia sudah bangkit. Ini kan kebetulan turut barisan pengamanan pasca ini dari pihak kepolisian, lalu Pol PP dan lain sebagainya. Kira-kira mungkin pesan terhadap pihak keamanan yang sudah memberikan keamanan terkait proses. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk keterlibatan Polri, TNI, lalu Satuan Polisi Pamung Praja, PP, pemerintah daerah, sampai dengan pemerintah desa yang memperhatikan menjaga keamanan. TNI dan Polri dan Satuan Polisi Pamung Praja, saya ucapkan terima kasih, dan semoga
mereka menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dari hari ke hari atau setiap hari, dan semoga keamanan selalu tercipta dan anak-anak, remaja, orang muda, kita semua tidak mengalami ketakutan di mana saja kita berada. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Oke, saya pikir itu saja. Nah, oke. Besok bisa jam berapa, Pater? Besok bisa jam 8. Oke. Terima kasih banyak, Pater, atas Sama-sama. waktu dan kesempatan. Baik, pemirsa dimanapun berada, kebetulan malam hari ini sudah selesai prosesi Sabtu Kudus, yang mana masuk dalam barisan pengamanan gereja termasuk dari kepolisian, Linmas, Satpol PP, dan yang paling menjadi ujung tombak dalam sebuah kegiatan gereja yaitu THS THM. Tentu saja di depan saya ada beberapa anggota THS THM yang mana dinakodai oleh Om Patris. Tentu Om Patris, saya mencoba untuk mewawancara soal tugas dan fungsi dari THS THM itu sendiri terkait soal pengamanan di gereja. Silakan. Ya, yang pertama itu menjaga keamanan, membantu para TNI dan Polri untuk upacara perayaan besar, misalnya pasca Natal. Nah, selain itu juga ini menjadi tanggung jawab anggota Tunggal Hati Seminari, Tunggal Hati Maria. Nah, karena memang organisasi ini berada di bawah hierarki gereja. Nah, dan itu organisasi ini punya moto sendiri, yaitu Fortiter in re, suartiter in modo. Kokoh kuat dalam prinsip, luwes dan lembut dalam pencapaiannya. Jadi kami organisasi rangkul parut organisasi Yesus Hati Maria Buanyo untuk mengambil bagian dalam keamanan untuk hari raya pasca di tahun 2026 yang terjadi pada malam hari ini, yaitu malam Akbar, malam pasca. Tentu saja kegiatan-kegiatan yang kami amati secara bersama, peran dari THSTM itu bukan saja di pihak gereja, tetapi menyangkut soal kedatangan tamu, misalnya uskup atau fikep, mungkin termasuk dalam tugas. Menjadi tugas dan tanggung jawab kami apabila diminta bantuan dari peruki atau panitia yang ada kegiatan yang menyangkut dengan gereja itu sendiri. Terus terakhir, Pak Patris selaku perwakilan dari THSTM, harapan atau permintaan kepada umat yang mungkin mereka belum memasuki di dalam organisasi THSTM seperti apa? Ya, dengan rendah hati kami mohon umat teristimewa rekan-rekan UMK untuk bergabung. Dan di sini dibina juga bukan saja iman, tapi mental dan spiritualitas itu sendiri untuk lebih memperkokoh iman. Dan dalam kegiatan ini yang lebih utama adalah olah fisik, olah budi, dan olah iman. Itu menjadi bagian penting dalam kegiatan organisasi ini, dan tidak terlepas dengan doa dan meditasi. Baik, soal THSTM ini kan kita melihat bahwa ini adalah simbol dari Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Apakah kalau misalnya dalam latihan bisa merekrut dari yang komunitas lain, misalnya keyakinan lain untuk bisa masuk di dalam THSTM? Tentu tergantung dari pribadi. Kalau dia mau bergabung, itu membuka ruang. Tetapi saya rasa ini organisasi gereja. Barangkali mungkin lebih diprioritas untuk yang beragama Katolik, tidak terbuka untuk keyakinan. Oke. Karena ini kegiatan organisasi Katolik. Terakhir, simbol yang ditunjukkan itu merupakan simbol apa, Pak? Boleh tahu? Ini salam. Oh, salam. Oh, ya, Salam oke. persaudaraan. Oke. Salam persaudaraan. Berarti sampai besok ya? Terakhirnya besok, penanganan besok ya untuk sampai keamanan. besok. Oke. Sampai besok kita beri Oke. kewajiban kami untuk menjaga. Oke, saya pikir itu saja. Terima kasih atas waktunya. Salam persaudaraan. Oke. Terima kasih. Selamat malam. Ya, oke. Salam Gloria. Oke.
baik dari Nagekeo Gereja Paroki Boanio, Kefikepan Bayi Keuskupan Agung Inde, reporter GB Rata Warta Global TV melaporkan.